saya Elisita Yulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama di sini kita bisa masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempunyai data-datanya. Pada aplikasi Microsoft Excel ini terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi teks, yang kedua ada fungsi logika, dan yang terakhir yaitu ada fungsi statistik. Pada fungsi teks ini terdapat fungsi concatenate. Fungsi concatenate ini yaitu untuk menyambung beberapa data teks menjadi satu teks. Teks yang digabungkan itu dapat berupa string, numerik, dan alamat sel. Di sini, nah, kita itu di sini bisa memasukkan rumus ini. Nah, di sini kita akan memasukkan rumusnya A3 titik koma B3. Nah, kenapa yang kita masukkan ini A3 dan B3? Karena yang pertama yaitu Arisala terdapat pada kolom A baris ketiga dan Verinda itu terdapat pada kolom B baris ketiga. Nah, di sini kita ini terdapat hasilnya dan selnya. Yang kedua ada fungsi left. Nah, fungsi left sendiri yaitu untuk memisahkan teks yang ada pada data dari sebelah kiri, lalu meletakkannya pada sel lain. Bisa digunakan untuk rekam medis juga. Yaitu caranya itu dengan memasukkan left. Nah, kita itu juga bisa memasukkan A5.2. Nah, dan ini hasilnya. Yang ketiga yaitu ada fungsi write. Nah, pada fungsi write ini untuk memisahkan teks yang ada pada data dari sebelah kanan, lalu meletakkannya pada sel lain. Contohnya, ini juga bisa digunakan untuk rekam medis pasien. Untuk rumusnya itu right. Nah, kita bisa mengkliknya A7. Nah, karena di sini ini hasilnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi need. Fungsi need sendiri yaitu untuk memisahkan nama depan dan nama belakang. Contohnya di sini kita memasukkan rumus yaitu need Arisala Verinda itu terdapat pada kolom A9. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi lower. Nah, fungsi lower sendiri yaitu untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil.
Ini hasilnya harusnya itu ada di sini. Nah, ini hurufnya menjadi kecil semua. Lalu di sini ada fungsi prover. Fungsi prover sendiri yaitu untuk mengubah setiap kelompok kata menjadi berawalan huruf besar dan huruf berikutnya huruf kecil. Nah, ini contohnya. Lalu di sini ada fungsi user. Fungsi user sendiri yaitu untuk mengubah seluruh teks ke dalam huruf kapital. Ini kita masukkan rumusnya. User. Nah, ini sudah huruf kapital semua. Di sini ada fungsi trim. Fungsi trim sendiri yaitu untuk menghapus spasi di depan teks. Ini jika ada spasi, mungkin kita bisa dengan menggunakan fungsi trim supaya tidak ada spasi di depan teks. Yang selanjutnya ada fungsi len. Fungsi len sendiri yaitu untuk menghitung jumlah karakter dalam suatu teks. Nah, kita coba masukkan rumusnya. Nah, ini jumlahnya ada 15 ya. Yang selanjutnya ada fungsi fix. Fungsi fix ini yaitu untuk membulatkan data numerik sesuai dengan digit yang diatur dalam rumus, dan hasil yang didapatkannya adalah teks gitu. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Nah, ini hasilnya seperti ini value. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi eksak. Fungsi eksak sendiri yaitu untuk membandingkan kedua teks string. Jika kedua teks tersebut sama, maka akan menghasilkan true, dan jika berbeda akan menghasilkan false. Nah, di sini harusnya kita itu ada di sini kita harusnya memasukkan kolom writing. Mudahnya seperti ini. Nah, titik koma B23. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi chart. Fungsi chart sendiri yaitu untuk menampilkan karakter dengan memasukkan kode angka. Itu lalu yang terakhir yaitu ada fungsi clean, yaitu untuk membersihkan karakter yang merupakan hasil import dari file lain. Mungkin fungsi teks sudah. Yang selanjutnya yaitu di sini ada fungsi logika. Nah, yang pertama yaitu ada fungsi if. Fungsi if sendiri yaitu untuk memberikan suatu jawaban atas kriteria atau rumusan logika yang diberikan. Contohnya di sini kita akan memasukkan rumusnya.
Mungkin di sini nanti akan ada hasilnya. Lalu yang kedua yaitu ada fungsi OR. Fungsi OR sendiri yaitu untuk membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika. Nah, di sini tadi saya sudah memasukkan rumusannya, yaitu di sini kita bisa memasukkan rumus OR. Nah, kita lalu bisa memilih ini F7 dan G7, lalu hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi N. Fungsi N sendiri itu untuk membandingkan beberapa pilihan data sesuai dengan konsep logika N. Di sini kita bisa memasukkannya ini dengan nah ini hasilnya yaitu true. Nah, di sini juga ada fungsi not. Fungsi not sendiri yaitu untuk membalik pernyataan. Misalnya di sini Ari hadir, Lea hadir, yaitu jawabannya hadir semua. Namun di tanggal 5 ini Ari hadir, Lea tidak hadir, jawaban atau hasilnya itu hadir salah satu. Ini ada fungsi true dan fungsi false juga. Yang ketiga yaitu ada fungsi statistika. Statistik ini terdapat fungsi sum. Nah, di sini itu terdapat bulan lalu jumlahnya, dan kita akan memasukkannya. Nah, di sini terdapat hasilnya atau totalnya yaitu ada 50. Nah, kemudian ada fungsi max. Fungsi max sendiri yaitu untuk mencari data ya, dan yang nilainya maksimal gitu di antara kumpulan data. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke fungsi ya. Nah, di sini ada nilai maksimalnya, hasilnya itu ada 700. Nah, sedangkan di sini juga ada fungsi min. Fungsi min ini adalah kebalikan dari fungsi max gitu. Jadi di sini itu akan mendapatkan total nilai yang paling kecil gitu. Kita bisa memasukkan rumusnya. Selanjutnya itu ada fungsi count. Fungsi count ini untuk menghitung banyak data numerik dalam suatu kumpulan data. Itu contohnya kita akan memasukkan rumusnya. Count di sini kita akan
Sini itu ada hasilnya itu 2. Lalu selanjutnya ada fungsi konta. Fungsi konta ini yaitu untuk menghitung banyak data numerik maupun string. Kemudian di sini ada fungsi countif. Fungsi countif itu untuk menghitung banyak data sesuai kriteria yang diinginkan. Contoh itu range-nya itu yaitu 50. Nah, di sini ada fungsi count blank. Ini itu untuk menghitung gitu jumlah ini kolom yang misalnya tidak ada atau blank. Kemudian ada fungsi statistik deviasi di sini. Nah, di sini. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.